Perkenalkan, nama saya Hidrogadus Dewa, NIM 2018-520066. Saya akan meresum materi teknik jalan raya 1. Yang pertama, sejarah perkembangan jalan. Sejarah perkembangan jalan dikenal sejak adanya manusia untuk mencari kebutuhan hidup dan berkomunikasi dengan sesama. Perkembangan jalan awalnya hanya berupa jejak untuk mencari kebutuhan hidup seperti binatang buruan. Kehidupan berkelompok jalan setapak dengan menggunakan hewan sebagai sarana transportasi. Perkembangan konstruksi jalan meningkat pesat sesuai tingkat kebutuhan yang semakin maju. Berikutnya, sejarah perkembangan jalan di Indonesia. Umumnya ditemukan pada daerah potensi SDA yang dapat menguntungkan penjajah melalui kerja paksa seperti jalan yang membentang Anyer ke Panukan. Sejarah konstruksi membangun jalan. Di Kepulauan Maltada, bagian jalan yang ditata agar kendaraan tidak meluncur turun, sedangkan masyarakat di lembah Sungai Indus sudah membangun jalan dari bata yang disemen dengan bituna atau bahan aspal agar tetap kering. Yang kedua, metode deskripsi kerusakan. Tujuan pemeliharaan jalan adalah untuk mempertahankan kondisi jalan mantap sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya pada saat jalan tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan. Yang kedua, suatu perkerasan jalan sekuat apapun tanpa didukung oleh fasilitas drainase akan dengan mudah menurun kekuatannya sebagai akibat dan melemahnya kepadatan lapisan pondasi dan turunnya butiran agregat dari bahan pengikatnya. Pemeliharaan sebagai pekerjaan untuk menjaga kondisi perkerasan agar sedekat mungkin masih dalam tingkat pelayanan yang memadai. Yang kedua, kegiatan untuk mempertahankan kondisi kemampuan pelayanan jalan yang layak merasa aman dan nyaman. Rehabilitasi, perpanjangan umur struktur perkerasan ketika rekayasa pemeliharaan tidak lagi mampu memelihara pelayanan lalu lintas yang memadai. Yang kedua, kegiatan evaluasi struktur perkerasan aksi-aksi perbaikan pelapis tambahan atau overlay dari campuran aspal panas. 3. Kegiatan umum pemeliharaan rutin jalan. Yang pertama, struktur perkerasan jalan, bahu jalan, fasilitas pejalan kaki atau trotoar, fasilitas drainase jalan, perlengkapan jalan, lereng atau talut jalan, struktur pendukung jalan. Pengelompok jalan menurut sistem. Yang pertama, sistem jaringan jalan primer. Jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah yang menghubungkan simpul jasa distribusi yang berwujud kota. Yang kedua, sistem jaringan alam sekunder, jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota yang menghubungkan antar dan dalam kawasan di dalam kota, pusat-pusat produksi, pusat yang menghasilkan barang dan jasa, termaksud kawasan pemukiman dan kawasan lainnya. Alignment horizontal atau trase jalan adalah proyeksi sumbu jalan pada bidang horizontal. Yang kedua, alignment terdiri atas bagian garis lurus atau tangen di bagian garis lengkung. Yang ketiga, perencanaan alignment horizontal sebagian besar menyangkut perencanaan tikungan yang diusahakan agar dapat memberikan keamanan dan kenyamanan. Super elevasi maksimum dan koefisien gesekan melintang maksim. Nilai super elevasi maksimum sesuai bina marga. Yang kedua, jalur luar kota 10%. Yang ketiga, daerah yang sering hujan dan kabut 8%. Daerah perkotaan antara 4
sampai 6%. Super elevasi yang diperlukan untuk setiap tikungan diberikan berdasarkan kecepatan rencana dan jari-jari lengkung. Alignment vertikal. Alignment vertikal terdiri atas bagian lurus dan bagian lengkung. Yang kedua, bagian lurus dapat ditandai positif atau tanjakan atau landau negatif atau turun atau tanda nol. Yang ketiga, perubahan alignment vertikal sebaliknya dihindarkan di masa yang akan datang. Maksimum dimaksud untuk memungkinkan kendaraan bergerak tanpa kehilangan kecepatan yang berarti. Jarak pandang dan jarak daerah bebas samping di tikungan. Jarak pandang, manfaat jarak pandang, klasifikasi jarak pandang, parameter jarak pandang, tinggi objek, tinggi mata pengemudi, waktu reaksi pengemudi perlambat longitudinal. Perencanaan drainase. Sistem drainase merupakan serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air atau sungai dan berfungsi untuk atau danau atau tempat peresapan buatan. Dalam merencanakan sistem drainase jalan berdasarkan pada keberadaan air permukaan dan bawah permukaan, sehingga perencanaan drainase jalan dibagi menjadi drainase permukaan atau surface drains, drainase bawah permukaan atau subsurface drainage. Secara umum, pendekatan langkah perencanaan sistem drainase jalan yang berwawasan lingkungan adalah dimulai dengan memplot rute jalan yang akan ditinjau di peta topografi untuk mengetahui daerah layanan sehingga dapat memprediksi kebutuhan penempatan bangunan drainase penunjang seperti saluran samping. Pengenalan prinsip-prinsip perencanaan geometri jalan. Klasifikasi jalan. Yang pertama, kelas jalan, sistem jaringan, fungsi jalan, status jalan, spesifikasi penyediaan, klasifikasi medan. Terima kasih setelah meresum teknik jalan raya 1. Sekian dan terima kasih.